Halo, selamat pagi kawan pajak. Selamat datang di Becak The Podcast. Melawan cerita tentang Pajak. Bersama saya Mondang, penyuluh dari KPP Pratama Medan Belawan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai topik yang sedang hangat-hangatnya nih, baik di kalangan wajib pajak dan bahkan internal kita sendiri loh, yaitu tentang Cortex. Nah, mungkin kawan pajak sudah pada dengar nih ya, sebelumnya sesaat lagi era baru layanan pajak kan akan segera dimulai. Terus apa sih sebenarnya Cortex itu? Apa benar nanti DJP akan memakai sistem baru? Dan apa sih efeknya ke wajib pajak? Nah, karena proses bisnis yang ada di Cortex itu ada banyak, ada sekitar 21 proses bisnis di dalamnya, maka di episode kali ini kita hanya akan membahas mengenai proses bisnis layanan perpajakan. Di episode sebelumnya kan kita sudah pernah membahas mengenai probis pendaftaran dan probis pembayaran. Kalau kawan pajak penasaran, nanti bisa cek videonya di Instagram @pajakmedanbelawan atau melalui YouTube KPP Pertama Medan Belawan. Nah, untuk membahas lebih dalam ada apa saja sih yang ada di Cortex, khususnya di Probis Layanan Perpajakan. Tentunya hari ini saya tidak sendiri dong ya. Saya akan ditemani oleh Kak Anita yang juga merupakan penyuluh dari KPP Pratama Medan Belawan. Halo Kak Anita, Halo. bagaimana kabarnya? Hai, Kak Mondang, puji Tuhan luar biasa sekali kabarnya sehat. Kak Mondang gimana? Baik, luar biasa Kak Anita. Oke, Kak. Kita mau bincang-bincang santai aja ya Kak ya, Iya. biar kawan pajak juga mudah mengerti. Oke, Kak. Nah, bicara tentang kata Cortex, mungkin ini di episode sebelumnya sudah pernah dibahas apa itu Cortex ya Kak ya. Iya. Ya, tapi ini kan siapa tahu kawan pajak mungkin ada yang belum nonton episode yang sebelumnya nih Kak. Nah, Oke. boleh dong Kak disampaikan apa sih Cortex itu? Oke, Kak, oke, makasih. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai sistem Cortex ini, saya mau disclaimer dulu nih di awal nih, Iya. ke Kak Mondang maupun ke kawan pajak semua, Nah. bahwa Cortex ini masih dalam tahap pengembangan. Jadi mungkin seiring perkembangan sistem dan perkembangan peraturan perpajakan, mungkin nanti saat launchingnya akan ada sedikit perbedaan. Jadi seperti itu ya Kak Mondang ya. Iya. Oke, mengenai pertanyaan tadi, apa sih Cortex itu? Cortex itu terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris, yang pertama yaitu core yang artinya inti dan tax yang artinya pajak. Jadi kalau diartikan secara simpel, Cortex itu adalah intinya pajak gitu Kak. Jadi Cortex itu diambil dari kata Cortex Administration System atau CTAS. Kalau di bahasa Indonesia kan itu sistem inti administrasi perpajakan atau disingkat PSIAP, siap seperti itu yang mungkin Kak Mondang dan kawan-kawan pajak sudah pernah dengar sedikit tentang PSIAP, Iya, yaitu betul sekali. reformasi perpajakan yang sedang digalakkan oleh DJP saat ini. Nah, sistem ini nanti akan menggabungkan seluruh aplikasi, baik aplikasi yang digunakan oleh pegawai pajak maupun aplikasi yang digunakan oleh wajib pajak. Jadi kan ada banyak aplikasi itu Kak, seperti e-registration, e-filing, kemudian ISPT, e-statement, e-objection. Nah, keseluruhan aplikasi ini nanti akan dijadikan jadi satu yang namanya Cortex Kak, seperti itu. Jadi benar-benar pembaruannya bukan hanya untuk pegawai internal saja, Bukan tapi hanya juga itu. untuk Untuk wajib wajib pajak ya. pajak. Iya, Oke, benar, Kak. Nah, apa sih Kak urgensinya dibangun Cortex ini? Yang pertama tentunya yang tadi itu ya Kak, ya ada banyak sekali aplikasi atau sistem yang digunakan baik oleh pegawai pajak maupun wajib pajak itu sendiri, sehingga perlu adanya satu aplikasi yang menyatukan keseluruhan aplikasi tersebut Kak, seperti itu. Kemudian peningkatan beban akses dan pengolahan data yang saat ini sudah cukup besar. Kemudian yang terakhir juga yaitu dunia sekarang ini sudah sangat pesat di bidang teknologi, jadi DJP juga harus mengikuti perkembangan dunia digital tersebut Kak, seperti itu. Berarti kita juga sudah mulai ikut perkembangan ya. Benar Kak, kita nggak boleh ketinggalan zaman Iya dong. betul sekali Kak. Nah, oke Kak, baik kalau untuk manfaatnya Cortex itu sendiri apa ya Kak ya? Kalau manfaatnya itu bisa dirasakan oleh wajib pajak sendiri, dirasakan oleh pegawai DJP, dirasakan oleh instansi DJP maupun pemangku kepentingan lainnya. Kalau misalnya bagi pegawai wajib pajak, pada wajib pajak dulu ya. Iya. Untuk wajib pajak sendiri itu kan tadi seperti yang disebutkan tadi, sebelumnya wajib pajak itu untuk mendaftarkan NPWP tempatnya berbeda, untuk melapor pajak tempatnya berbeda, untuk bikin faktur pajak dan melaporkan PPN pun tempatnya berbeda. Jadi
nanti akan ada jadi satu kesatuan tempat dalam suatu web. Nanti wajib pajak bisa mengakses satu web itu aja untuk seluruh layanan perpajakan. Jadi tentunya ini akan lebih memudahkan dan meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak itu sendiri. Kemudian sengketa potensi itu juga akan berkurang gitu. Potensi untuk terjadinya sengketa seperti itu Kak, jadi akan berkurang. Kemudian biaya kepatuhan bagi wajib pajak juga semakin rendah seperti itu Kak. Kemudian untuk kita sendiri sebagai pegawai DJP tentunya dengan adanya Kortex nanti semua sistemnya akan jadi terintegrasi. Kemudian pekerjaan-pekerjaan manual yang sekarang kita lakukan itu akan lebih berkurang dengan adanya Kortex nanti, sehingga kita itu bekerja jadi lebih produktif seperti itu Kak. Kemudian bagi instansi DJP itu sendiri, nanti data-data yang ada di Kortex ini akan lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, kemudian lebih kredibel dan dapat dipercaya. Nantinya ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara seperti itu Kak. Berarti praktis sekali ya Kak ya, cukup dari satu web saja sudah mengakomodir semuanya begitu ya Kak ya. Dan ini juga banyak sekali manfaatnya ya Kak ya. Tentunya manfaat utamanya adalah dari pembangunan sistem Kortex ini adalah untuk peningkatan kepatuhan perpajakan wajib pajak yang akan semakin meningkatkan penerimaan negara dari perpajakan ya Kak ya. Nah ini juga nanti nih, jadi untuk kontribusi dari wajib pajak akan lebih meningkat lagi tentunya ya Kak ya. Iya semoga ya Kak ya. Nah kali ini kan kita akan membahas secara khusus ya Kak ya untuk proses bisnis layanan perpajakan. Ini Kak apa saja sih Kak yang ada di proses bisnis layanan perpajakan itu? Iya, kita hari ini khusus membahas layanan perpajakan saja ya teman-teman, karena sebelum-sebelumnya itu sudah ada layanan proses bisnis pendaftaran kalau tidak salah ya, sama proses bisnis pembayaran. Karena ada banyak sekali proses bisnis di Kortex ini. Nah, khusus kali ini kita akan bahas hanya untuk layanan perpajakan saja. Nah, di layanan perpajakan ini terdiri dari 3 layanan, yaitu yang pertama layanan edukasi, yang kedua layanan interaktif, dan yang ketiga itu ada layanan administratif seperti itu Kak. Oke Kak, berarti di proses bisnis layanan perpajakan ini kan ada 3 ya Kak ya. Ini boleh nggak Kak dijelasin satu-satu? Ini mulai dari yang pertama dulu nih Kak, yaitu layanan edukasi. Layanan edukasi. Nah, edukasi itu apa sih Kak? Ya, nah yang pertama itu tadi ada layanan edukasi yang merupakan layanan bagi wajib pajak maupun non wajib pajak untuk mendapat pengetahuan perpajakan, mendapat kegiatan penyuluhan, pelatihan atau pendampingan yang dilakukan oleh kantor pajak maupun instansi lain di bawah Direktorat Jenderal Pajak seperti itu Kak. Nah, melalui layanan ini nanti ada di layanan edukasi ini wajib pajak bisa melakukan reservasi untuk kelas pajak. Nah, kita di KPP Belawan kan juga ada rutin ya melakukan kelas pajak ya Kak ya. Nah, tapi mungkin ada wajib pajak yang belum mendapatkan informasi tersebut atau mungkin mendapatkan informasi tapi mungkin ada keperluan atau kepentingan di hari pelaksanaan kelas pajak tersebut, jadi terlewat nih kelas pajaknya. Nanti di aplikasi Kortex ini di bagian layanan perpajakan, kawan pajak bisa nih melakukan reservasi untuk mengikuti kelas pajak seperti itu Kak. Nah, selain reservasi untuk kelas pajak, jadi wajib pajak maupun pihak ketiga di luar DJP juga bisa melakukan permohonan edukasi nih kepada Direktorat Jenderal Pajak, khususnya kita ke bagian penyuluh perpajakannya seperti itu. Nah, selain layanan untuk reservasi kelas pajak, kemudian layanan untuk permohonan edukasi, nanti di layanan edukasi ini juga ada yang namanya disediakan berupa informasi, berupa materi yang bisa diakses oleh wajib pajak gitu Kak. Oke Kak Anita, tadi kan Kak Anita tuh ada menyebut mengenai kelas pajak ya Kak? Iya, kelas pajak. Nah ini coba dong Kak, bisa dikasih tahu nggak kawan pajak, kelas pajak itu apa sih? Oke, mungkin ada ya teman-teman pajak yang masih bingung kelas pajak itu apa sih maksudnya. Jadi kelas pajak ini merupakan suatu program edukasi perpajakan yang dilaksanakan oleh kantor pajak untuk suatu topik perpajakan tertentu. Misalnya kita mau belajar tata cara pembuatan bukti potong, tata cara pelaporan SPT tahunan, tata cara pembuatan faktur pajak, seperti itu ya Kak ya. Jadi di kelas pajak itu kita akan membahas suatu topik tertentu itu secara mendalam seperti itu Kak. Mengenai aja begitu ya Kak ya. Terus kalau untuk permohonan edukasi itu maksudnya gimana Kak? Beda nggak dengan tadi permohonan kelas pajak? Iya, tadi kan di layanan edukasi ada yang reservasi kelas pajak, ada yang permohonan edukasi seperti itu ya Kak ya. Itu beda apa enggak sih? Itu beda ya Kak. Jadi permohonan untuk mereservasi kelas pajak itu kan
itu kelas pajaknya diadakan oleh kantor pajak gitu ya, diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang mana wajib pajak mereservasi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sementara untuk permohonan edukasi, ini acaranya itu diselenggarakan oleh wajib pajak atau instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak dengan cara meminta narasumber kepada kantor pajak seperti itu. Jadi kita penyuluh di KPP Pratama itu diminta untuk menjadi narasumber ataupun menjadi pembicara, moderator atau panelis di acara di luar kantor pelayanan pajak seperti itu, Kak. Nah, di permohonan edukasi ini juga nanti ada berupa permintaan untuk menjadi pelatih bagi pihak ketiga atau mendampingi pihak ketiga seperti misalnya Business Development Service atau yang kita tahu itu BDS, kemudian misalnya untuk melakukan pelatihan terhadap relawan pajak atau ikut mendampingi inklusi kesadaran pajak seperti itu, Kak. Oh, berarti beda ya Kak ya antara permohonan kelas pajak dan permohonan edukasi. Beda. Biasanya Kak, berarti kalau kelas pajak itu biasanya kita yang mengadakan atau membuat jadwalnya begitu ya Kak ya. Tapi kalau permohonan edukasi itu jadwalnya dari pihak luar, dari wajib pajak yang menentukan jadwalnya dan meminta kita untuk hadir sebagai narasumber begitu ya Kak. Oke Kak, nah untuk saluran untuk reservasi kelas pajak dan permohonan edukasi ini apakah hanya dari portal wajib pajak saja Kak atau adakah saluran lainnya? Ya, selain nantinya dari portal wajib pajak juga bisa diajukan secara tertulis ke KPP atau datang aja langsung ke kantor pajak untuk minta diadakan reservasi kelas pajak atau meminta untuk mengajukan permohonan narasumber tadi Kak. Seperti begitu itu. Caranya datang aja langsung ke KPP gitu Kak. Nah, jadi wajib pajak yang ingin memperbanyak ilmunya mengenai perpajakan ini boleh mengikuti kelas pajak atau mengajukan permohonan edukasi pajak tadi ya Kak ya. Nah tadi kan sudah disampaikan, dicatat nih kawan pajak cara-caranya dan salurannya bagaimana saja. Cukup simple, cukup datang ke kantor pajak ya Kak ya. Jika ingin mengadakan edukasi di luar dari kantor ini boleh cukup datang dan mengajukan permohonan untuk permintaan narasumber begitu ya. Oke Kak, tadi kan Kakak juga sudah bilang bahwa di menu layanan edukasi ini juga ada informasi materi edukasi. Ini maksudnya berupa materi yang bisa diunduh oleh wajib pajak gitu ya Kak ya? Iya, jadi materi edukasi ini bisa merupakan paparan materi, infografis, buku, leaflet dan lain-lain yang isinya itu seputaran tentang pengetahuan tentang perpajakan yang bisa diakses oleh kawan pajak. Ini nanti tujuannya untuk membantu pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan secara mandiri gitu Kak. Jadi mungkin kawan pajak sebelum melakukan reservasi kelas pajak atau sebelum melakukan permohonan edukasi boleh dibaca-baca dulu materi yang ada di layanan perpajakan tersebut gitu Kak. Nah ini kawan pajak nambah lagi nih informasi yang didapatkan secara gratis pastinya ya Kak ya. Jadi untuk kawan pajak nih nggak bisa lagi ini bilang aduh saya tidak tahu karena nantinya akan disediakan informasi yang sudah lumayan lengkap ya Kak ya. Kawan pajak bisa mengaksesnya terlebih dahulu dan bisa mendapatkan tambahan ilmu dari situ tentunya. Nah, Kak, jadi kalau kita mau belajar secara mandiri ini bisa dibaca-baca ya Kak ya, materi yang disediakan di layanan edukasi ini. Oke deh Kak, kalau begitu kita sekarang beralih ke layanan yang kedua ya Kak Anita ya, yaitu layanan interaktif. Ini boleh nggak Kak, tolong dijelaskan layanan interaktif itu apa sih? Layanan interaktif ini sekarang maupun di masa akan datang kemungkinan bakalan sama ya, karena layanan interaktif itu merupakan komunikasi dua arah antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak, yang mana ini nanti merupakan komunikasi seperti memperoleh informasi perpajakan, untuk melakukan pengaduan, untuk memberikan saran maupun memberikan apresiasi seperti itu. Sama seperti yang sekarang gitu ya Kak ya. Kalau misalnya wajib pajak mau mendapatkan informasi, kan bisa telepon ke Kering Pajak gitu, atau untuk melakukan pengaduan bisa ke pengaduan.pajak.go.id. Gitu juga dengan saran dan apresiasi kemungkinan juga sama ya, bisa dilakukan ke Kering Pajak tersebut gitu Kak. Berarti ini seperti kontak center ya Kak ya? Iya, kontak center juga, tapi nanti di masa yang akan datang di Kortex nanti tidak hanya melalui kontak center aja, tapi bisa juga melalui portal wajib pajak tadi itu Kak, gitu. Oke, baiklah kawan pajak ini mungkin sudah jelas ya informasi mengenai layanan yang kedua tadi yaitu layanan interaktif. Oke Kak, sekarang ini kita bahas mengenai layanan yang terakhir yaitu layanan administratif. Nah ini maksudnya gimana nih Kak layanan administratif? Layanan administratif ini seperti judulnya ini bersifat administratif ya Kak ya. Jadi layanan ini untuk menerima pemberitahuan, mengajukan permohonan administrasi, kemudian untuk menerima laporan produk layanan administratif seperti itu. Misalnya nih kawan pajak
mau melakukan permohonan PBK, melakukan permohonan surat keterangan bebas, melakukan permohonan efektif NPWP, atau memberitahukan penggunaan NPPN, memberitahukan atau mendownload surat keterangan PP 55 ya untuk wajib pajak UMKM. Nanti ini semuanya bisa disediakan di layanan administratif ini Kak, gitu, secara online. Berarti semuanya bisa dilakukan secara online, Iya, ya, tanpa iya. berjauh-jauh lagi ke kantor pajak ya Benar, Kak ya? iya Kak. Oke Kak, memang sebelumnya kan layanan atau permohonan administrasi yang Kakak sebutkan tadi kan sudah bisa secara online juga ya Kak, melalui Ya, DJP tapi online. nggak seluruhnya tuh Kak. Iya, ini kan contoh seperti SK BPH Final UMKM, BP Iya. 55, KSWP, kemudian juga permohonan PBK ya, yang kita Permohonan sebut PBK juga PBK. sudah bisa online sekarang ya Kak ya. Iya. Nah, ini hanya tinggal memindahkan salurannya aja gitu ya Kak ya, dari DJP online ke Cortex gitu. Iya, ya benar. Nanti kan tadinya permohonan administrasi yang udah bisa diajukan secara online sekarang seperti permohonan PBK, download sertifikat surat keterangan PP 55, kemudian KSWP kan sebelumnya sudah bisa online, nanti akan dipindahkan ke Cortex. Tapi ada juga permohonan-permohonan yang sebelumnya belum bisa diajukan secara online, nantinya di Cortex ini, di layanan administratif ini sudah bisa diajukan secara online seperti permohonan efektif NPWP, permohonan penghapusan NPWP, kemudian pencabutan pengukuhan PKP yang sekarang kan belum bisa online tuh Kak, nantinya ini sudah bisa di-online-kan di Cortex ini Kak, gitu. Oh, berarti ini bukan cuma pindah aja ya Kak ya dari DJP online ke Cortex, tapi banyak penambahan lainnya ya? Ada banyak penambahan. Kan ada banyak menu lainnya yang sebelumnya tidak ada di DJP online. Benar. Itu akan semakin dilengkapi di Cortex. Di gitu Cortex ya, Kak, nanti, ya. Kak. Lebih simpel dan praktis lagi nih kawan pajak nih. Oke Kak, baik, pastinya ini kan mempermudah wajib pajak ya, karena kan tidak harus datang ke kantor pajak seperti yang saya bilang tadi, tidak perlu jauh-jauh datang, Iya. tidak perlu lama-lama antri, jadi kan bisa menghemat waktu, tenaga dan juga uang pastinya ya Iya. Kak ya. Nah, nanti Menghemat ongkos ya, benar gitu ya. sekali Kak ya. Jadi semua layanan perpajakan nanti di Cortex ini bisa dilakukan dari satu tempat, yaitu dari portal pajak tadi. Jadi permohonan-permohonan yang sedang diajukan wajib pajak pun bisa dipantau dari situ Kak, sedang di mana nih prosesnya, seperti itu. Nah, nanti kalau permohonannya sudah selesai, nanti akan ada notifikasi yang keluar di akun portalnya wajib pajak tersebut gitu Kak. Kayak kita ada dapat notifikasi dari Instagram kayak gitu. Nanti ini juga kayak gitu. Berarti akan ada pemberitahuannya selalu ya Kak ya? Iya. Nah, nih kawan pajak berarti kan cukup menghemat waktu, menghemat tenaga ya Kak ya, dan Iya. menghemat ongkos juga, menghemat duit tadi tentunya, dan praktis bisa dikerjakan di mana saja nih kawan pajak. Bisa dari rumah atau pas kawan pajak misalkan lagi keluar kota juga bisa ya Kak ya, Iya. tanpa harus datang langsung ke kantor pajak begitu ya Iya. Kak ya. Nah, oke Kak, nih makin canggih nih ya Kak ya. Bener Kedepannya dong, akan Kak, semakin iya. canggih tentunya. Nah, ini kan tadi kan kita sudah bahas 3 layanan yang ada di proses bisnis layanan perpajakan ya Kak ya. Nah, tapi ini dari tadi kita menyebutkan soal portal wajib pajak nih. Benar, belum kita Tapi jelasin kayaknya ya. iya belum dikasih tahu nih Portal wajib pajak. portal wajib pajak itu apa dan bagaimana nih. Kawan pajak juga ada yang nggak tahu belum nih? Kalau belum tahu nih kita tanya nih, kita dengar penjelasan dari Kak Anita ya Kak ya. Iya. Jadi kan nanti di sistem Cortex yang akan di-launching oleh DJP ini nanti kan ada yang namanya Cortex khusus untuk wajib pajak, ada yang namanya Cortex khusus untuk pegawai. Nah, untuk wajib pajak ini nanti disebut dengan portal wajib pajak atau taxpayer portal seperti itu. Jadi ini berisi menu-menu administrasi perpajakan bagi wajib pajak mulai dari pendaftaran sampai dengan penyelesaian sengketa seperti itu. Jadi portal wajib pajak ini nanti akan menggabungkan seluruh layanan perpajakan elektronik saat ini yang tersebar di berbagai aplikasi tadi ya Kak ya, dan basis datanya pun berbeda-beda seperti e-registration, e-filing, e-bupot, e-faktur, web e-faktur. Nah, nanti disatukan di dalam satu sistem yang namanya portal wajib pajak ini Kak, seperti itu. Oke, gitu. Oke, berarti portal wajib pajak ini merupakan bagian dari Cortex. Iya, ya, Kak, bagian ya? dari Cortex. Kak. Nah, ini kan untuk portal wajib pajak ini kan seperti yang Kakak bilang tadi, yaitu menggabungkan beberapa aplikasi seperti e-registrasi, Iya. kemudian e-filing, e-faktur dan sebagainya nih. Itu kan sebelumnya kita punya password akun masing-masing yang bisa Iya. jadi berbeda satu sama lainnya nih Kak. Mm-mm. Tiap aplikasi mungkin beda-beda password nih bisa jadi kan. Nah, nantinya untuk mengakses portal wajib pajak ini kita apakah akan diberikan password yang baru
atau tetap menggunakan satu-satu seperti sebelumnya? Oh enggak ya Kak ya, jadi mungkin kan kawan pajak saat ini punya akun DJP online, punya juga akun e-faktur, punya juga akun web e-faktur atau Enova yang mana semuanya ini passwordnya berbeda seperti itu ya. Jadi nanti di Cortex ini kawan pajak itu kita hanya mengacu ke DJP online. Nah, tapi pun tidak menggunakan password yang ada di DJP online. Jadi nanti kawan pajak yang sebelumnya sudah pernah punya akun DJP online, nanti ini untuk pindah ke Cortex-nya ini hanya tinggal mengatur ulang kata sandinya. Tapi dengan catatan hanya menggunakan email yang sudah pernah didaftarkan di DJP seperti itu, Kak. Berarti emailnya harus sudah terdaftar terlebih dahulu dan nanti hanya cukup menggunakan satu password saja begitu ya Kak ya, untuk semuanya ya. Ya, ini soalnya juga meminimalisir ya Kak ya yang suka lupa password nih. Nanti kan DJP aduh lupa. Ternyata berbeda dengan ya seperti tadi yang untuk registrasi dan segalanya dan segala yang lain-lainnya gitu. Sekarang cukup satu password saja ya, satu login password, aja. tapi dengan catatan emailnya adalah menggunakan email yang pernah didaftarkan di DJP waktu kita pakai DJP online gitu Kak. Kak. Nah, kalau email yang pernah didaftarkan ke DJP ini kan sudah tidak bisa diakses lagi nih Kak, atau udah nggak valid lagi, atau mungkin dia lupa nih passwordnya. Biasa kan kita suka kayak gitu ya Kak ya, emailnya lama kita lupa passwordnya. Nah, ini bisa nggak Kak kita ganti emailnya? Wajib pajak yang lupa email yang pernah didaftarkan di DJP online gitu ya, itu dianggap sebagai pengguna baru nih nanti di Cortex, sehingga perlu melakukan permohonan akses digital. Jadi gini kawan pajak, di halaman awal untuk login di Cortex nanti atau di portal wajib pajak ini ada 3 pilihan. Yang pertama itu new registration, ini untuk kawan pajak yang belum memiliki NPWP sama sekali. Kemudian menu yang kedua itu adalah lupa password. Nah, ini untuk kawan-kawan pajak yang udah pernah punya DJP online tapi nanti akan memindahkan akunnya ke Cortex. Nanti kita akan setel ulang passwordnya melalui menu lupa password ini, tapi dengan catatan emailnya itu pakai email yang masih ada di DJP online. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya akses digital. Disinilah kawan pajak yang sebelumnya sudah pernah punya akun DJP online tapi lupa email yang dipakai untuk DJP online itu apa, kita nanti pakainya yang akses digital ini kayak gitu Kak. Oke Kak, begitu ya. Berarti ini tetap ada solusinya tetap ya. Ada solusinya. Jadi ini kawan pajak nih tidak perlu khawatir. Kalau yang lupa email atau lupa password atau email sudah nggak valid lagi, tadi ada solusinya ya Kak ya. Didaftarkan ulang ya Kak ya. Oke, nah ini Kak, boleh di-spill nggak sih ini kira-kira kapan sih Cortex ini akan mulai dijalankan? Ini pasti kawan-kawan pajak pada penasaran nih ya kan, karena kita kan udah bahas panjang lebar nih, tapi kita belum tahu kapan kira-kira aplikasinya akan mulai digunakan. Nah, bisa di-spill atau dikasih bocoran nih kapan kira-kira? Nah, untuk informasi nih ya kawan pajak sekalian, Cortex ini saat ini masih dalam tahap pengujian dan sudah hampir rampung nih Kak Mondang ya. Jadi di tahap pengujian ini nanti akan ada beberapa kawan pajak yang terpilih untuk mencoba melihat, mempelajari dan mencoba Cortex ini Kak gitu. Jadi nanti setelah tahap pengujian ini sudah selesai, kemudian tidak ada lagi book-booknya seperti itu ya Kak ya. Kemudian nanti doakan saja semoga di tahun 2024 ini sudah launching seperti itu. Dan kawan pajak setidaknya sedikit-sedikit sudah ada gambaran nih mengenai proses bisnis yang ada di Cortex nanti melalui IG Live kita, melalui podcast seperti itu Kak. Oke Kak, jadi kira-kira akan launching di tahun ini ya Kak ya? Iya, doakan saja jadi Kak, semoga tahun ini saja ya Kak ya. Paling lama pokoknya awal tahun depan kita udah pakai Cortex ini gitu Kak. Nah, jadi kawan pajak nih yang sudah tidak sabar menunggu ya harap bersabar dulu nih, ditunggu. Pokoknya tadi sudah dikasih bocoran, kemungkinan akan launching di tahun ini. Ya. Ini lumayan panjang juga ya Kak ya pembahasan kita ini ya. Udah sangat panjang ya, Kak, kurang lebih sudah bisa lah ya untuk kawan pajak nih memberikan sedikit gambaran kepada kawan pajak terkait dengan proses bisnis layanan perpajakan agar nanti ketika aplikasi ini launching, kawan pajak sudah bisa langsung memahami. Nah, oke. Terima kasih banyak ya buat narasumber kita, Kak Anita. Sama-sama, sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita hari ini. Semoga sehat selalu dan lancar dalam pekerjaannya Kak Anita ya. Kak Mondang juga semoga lancar dalam pekerjaan. Iya Kak, terima kasih Kak Anita. Nah, ini jika kawan pajak memiliki pertanyaan terkait pendaftaran NPWP maupun pertanyaan lainnya seputar perpajakan, ini silahkan tinggalkan komentar atau bisa juga dengan menghubungi kami melalui WhatsApp yang ada pada link di bio Instagram dan YouTube kami.
Dan juga jangan lupa untuk follow media sosial resmi KPP Pratama Medan Belawan untuk mendapatkan info-info perpajakan dan info pelaksanaan edukasi seperti kelas pajak, IG Live, dan lain-lain. Nah, ini kan jadi kawan pajak jangan lupa untuk follow Instagram kami karena di situ akan ada banyak sekali informasi maupun pengumuman-pengumuman mengenai perpajakan ya Kak ya, juga pengumuman mengenai kelas pajak dan lain sebagainya. Dan ini juga tentunya semoga bermanfaat ya untuk kawan pajak semuanya. Dan akhir kata saya Mondang dan juga Kak Anita ini pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya ya kawan pajak. Dadah.